Ulenya, Ethan Alamak setelah pacaran 6 tahun. Artis 43 tahun itu menikah di Toronto, Kanada pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Pernikahan kedua Dewi Rezer dilaksanakan secara privat dengan hanya dihadiri kerabat terdekat Dewi dan Ethan Alamak. Sementara ibunda Dewi berhalangan datang karena harus mengurus anak-anaknya. Iya, kami baru nikah, nikahnya di Kanada, di Toronto tepatnya. Terus dihadiri sama kerabat, keluarga terdekat dari Ethan orang tuanya, terus om aku sebagai perwakilan, ujar Dewi Rezer saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendean, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kebetulan mamaku sama anak-anakku enggak bisa datang, karena anak-anak sudah keburu sekolah. Terus juga mama aku berhalangan jadi uncle. Paman, aku yang mewakili, ujar mantan istri Marcelino Lefran ini. Dewi Rezer dan Ethan Alamak memutuskan menikah setelah menjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 6 tahun. Dewi di Jakarta dan Ethan di Kanada. Pemeran sinetron Belenggu Dua Hati mengaku cukup jengkel barus berjauhan dengan sang pacar. LDR itu menyebalkan ya menurut aku. Lama juga sih 6 tahun ya, tapi gini LDR-nya mungkin lebih mudah di kita. Karena aku kan kerjanya paling syuting web series 2 bulan. Abis itu aku libur sebulan aku bisa kunjungi dia. Kalau aku kerja selama 4 atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak. Jadi dia yang datang ngunjungin aku, tutur Dewi Rezer. Dewi Rezer dan Ethan Alamak juga sempat tidak bertemu sama sekali selama 1,5 tahun pada masa pandemi COVID-19 lalu. Perpisahan sementara itulah yang akhirnya membuat pasangan itu yakin untuk menikah. Tapi yang paling berat itu waktu COVID soalnya border ditutup. 1,5 tahun kami enggak ketemu, itu yang paling berat sih. Semenjak saat itu, kita memutuskan untuk jangan berpisah lagi, tutur Dewi Rezer. Saat ini Dewi Rezer dan Ethan memutuskan untuk tinggal di Jakarta atas permintaan Dewi. Keduanya juga sudah merencanakan resepsi pernikahan di Bali pada pertengahan tahun depan. Hadiri sama kerabat keluarga terdekat dari Ethan, orang tuanya, terus juga om aku sebagai perwakilan. Ya, jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi uncle aku yang wakili. Iya, terus nanti bakal stay di Jakarta atau Sekarang aku udah stay di Jakarta. Ya. Kita saya kerja di sini. Iya, itu udah kerja di sini. Aku jadi stay di sini, bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak. Kak Dewi kabarnya sebelum menikah itu Kak Dewi sempat pacaran selama 6 tahun dan menjalani LDR juga ya. Mungkin tipsnya sendiri gimana sih Kak, 6 tahun terus LDR sampai akhirnya bisa berujung menikah mungkin? LDR itu menyebalkan ya menurut aku ya. Jadi ya lama juga sih 6 tahun ya, tapi kita tapi gini, LDR-nya mungkin lebih mudah di kita ya. Karena kalau aku kan kerjanya paling misalnya syuting web series 2 bulan gitu. Habis itu aku libur sebulan, aku bisa kunjungin dia. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak, jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu COVID, soalnya border ditutup satu tahun lebih. Setahun setengah kita nggak ketemu, jadi itu yang paling berat sih. Nah, semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Memutuskan untuk menikah di Kanada mungkin kenapa Kak? Faktor apa ya? Kenapa kita memutuskan nikah di Kanada? Ya mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Jadi kalau mereka semua harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Jadi biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita bikin resepsi lagi nanti untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Iya. Pilihannya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali, terus juga. Ya, itu tempat beruntung. Iya, it's a lucky place cenah dia, kata dia. Memilih untuk stay di Jakarta, apakah permintaan dari Rezer atau memang karena kesadaran sendiri untuk kerja di Jakarta? Is it? Ya. Apakah itu is it me that dia bilang tinggal di
Jakarta itu apa tadi? Memutuskan bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, apakah permintaan Dewi Rezer atau Is it my request or you wanna come here? Mungkin itu rencana kita berdua, tapi Iya. saya harus dapat kerja di sini. Iya, memutuskan kerja di sini emang karena permintaan aku dan juga kan anak-anak aku masih kecil ya. Jadi aku masih mau bikin kenang-kenangan, a lot of memories gitu. Dan ya aku nggak mau tinggal-tinggal lah gitu kan. Ya, Walaupun tapi ya pasti saya sedang tinggal di Indonesia, Iya. tinggal di Jakarta, ya itu Iya, ada dia- rasa seperti it's my home. iya, dia tinggal di Indonesia udah 10 tahun sebelum ketemu aku juga. Jadi Iya. memang Indonesia selalu jadi rumahnya dia. Iya. Sudah bulan madu kan ya? Apa? Sudah bulan madu. Bulan madu, honeymoon belum ya? Belum. Belum. Kita Ya, masih ya. pikirin mau honeymoon kemana. Ya, still top secret. Iya, top secret, top secret. Dia mau kejutin aku katanya. Rencana resepsinya di Bali kapan? Mungkin tahun depan ya. Tahun depan mungkin sebelum kita pulang kampung lagi ke Kanada. Summer mungkin ya. Ya, kayaknya. Juni mungkin atau mungkin sebelum 2 bulan, I don't know. Pas dia libur aja sih, pas dia libur. Pas aku juga libur, tapi nanti kita belum Ya, pokoknya tahun depan. Ya. kita belum plan tanggalnya gitu. Ya. Respon anak-anak sendiri mungkin seperti apa, Kak? Respon apa? Dari anak-anak dengan kabar bahagia dari ibunya. Oh ya, mereka sih seneng ya. They're happy for us. Terus ya kita juga soalnya udah kayak keluarga, udah sering liburan bareng, Iya. udah jalan-jalan sering. Jadi ya mereka sih turut berbahagia dengan pernikahan ini. Berarti itu alasan yang membuat kakak yakin sama Iya dan akan dekat dengan anak-anak. iya udah deket sama anak-anak. Jadi ya semuanya happy lah. Ya. butuh waktu berapa lama untuk Ethan bisa akrab sama anak-anak? Butuh waktu berapa lama? Kayak Akrab, like close to the kids. that's tough. Dia nggak ini sih kan aku dari pertama pacaran udah terbuka ya. Jadi karena aku pikir kayaknya serius ya, aku udah mulai tuh kenalin sama anak-anak, sama Iya. Marcel ya kan. Nah jadi mereka terbiasa dulu dengan kehadiran kita. Terus Sebenarnya lama, tapi we often meet. iya jadi setiap Ethan datang ke sini pasti ketemu anak-anak aku. Tiap Ethan liburan pasti ketemu, pasti kita makan bareng, terus atau enggak juga kita liburan bareng sama anak-anak Iya. ya. Jadi memang mungkin kenalan sama anak-anaknya bisa 5 tahunan kali ya. Ya, itu Tahun pertama kayaknya aku belum kenalin ya, or aku udah kenalin ya. I no, bilang. pertama kali. Ya, I think 5 tahunan deh dekat sama Ya, anak. ya, itu kita jadi satu keluarga, jadi Iya. prosesnya it's the long time. Kak Dewi, maaf masih ada target ngomongan untuk ke depan? Ngomongan, You answer the same thing as me. aduh anak aku udah 2, anak dia udah 1. Iya. Perlu kan nambah lagi. Body aku udah sini nih. enggak. Kita masih mikirin kita Iya. mau punya anak lagi Iya, apa iya, enggak. Tapi ya sekarang sih aku belum kepikiran ya. Sering diskusi. Sering diskusi kita mau punya anak lagi apa enggak. Kalau sekarang sih belum. Aku masih senang kerja dan liburan sama dia. Iya. Pergi kemana-mana berdua gitu. Mungkin sekarang sudah menjadi sepasang suami istri, perubahan-perubahannya seperti apa sih, Kak, di rumah? Perubahan apa? Setelah menjadi seorang suami istri gitu, pasti ada perubahan-perubahan kan? Mungkin perubahannya seperti apa, Kak? Ada perubahan apa? Enggak. Dari habit mungkin kebiasaan yang setiap pagi Oh. harus dimasakin atau Oh seperti apa? iya. Paling ini sih ya. Kalau kemana-mana kita bilang gitu ya, harus bilang ya kan, karena we respect each other. Terus juga kalau masakin iya. Kadang dia minta aku masakin apa, bikinin apa. Tapi ada mbak juga di rumah yang pintar masak. Jadi dia juga suka masakan Indonesia. Terus apa lagi ya? Paling aku suka minta dia masakin aku karena dia dia pintar bikin roast beef. Terus apa lagi? Kamu bisa masak apa? Steak, Burger, Western food. dia jago. Jadi aku kadang-kadang minta bikinin dia sandwich gitu jadinya kan. Yeah.
enak, jadi kayak gitu sih, lebih ke situ. Yeah. Sosok suami mungkin di mata Kak Dewi, suami seperti apa sih? Romantis kah? Atau seperti apa nih? Ethan itu romantis, terus sabar, terus baik, terus lucu, terus ngeselin, terus terus ya gitu sih, udah gitu aja. Tapi love language-nya apa ya? Love language-nya aku hadiah dong. Nomor 1 itu ya ini love of words of affirmation. Yeah. Semuanya sih, cuman kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Ya paling itu ya, gift, words of affirmations, terus I think you're very affectionate. iya, affection, terus ini sih act of service. Satu lagi apa sih? Quality time. Itu kayaknya semuanya nomor I think 1 deh those aku. are more important almost. Iya. It's a joke, but yeah. Iya, quality time nomor 1. Kemarin hadiah pernikahannya apa? Hadiah pernikahan. Where's mine? Enggak. Kita biasanya kalau kado itu biasanya kalau ulang tahun sih gitu. Kalau hadiah pernikahan benar juga ya. Aku minta nanti Mbak ya. Penting gitu. Ya, hadiahnya kita bisa hidup bersama. Oh iya. Oh, dia. So sweet ya. Oke. Terima kasih semuanya. Dewi Rezer baru saja membagikan kabar bahagia usai menikah dengan pacar bulenya, Ethan Alamak, setelah pacaran 6 tahun. Artis 43 tahun itu menikah di Toronto, Kanada pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Pernikahan kedua Dewi Rezer dilaksanakan secara privat dengan hanya dihadiri kerabat terdekat Dewi dan Ethan Alamak. Sementara ibunda Dewi berhalangan datang karena harus mengurus anak-anaknya. Iya, kami baru nikah, nikahnya di Kanada, di Toronto tepatnya. Terus dihadiri sama kerabat, keluarga terdekat dari Ethan orang tuanya, terus om aku sebagai perwakilan, ujar Dewi Rezer saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendean, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kebetulan mamaku sama anak-anakku enggak bisa datang, karena anak-anak sudah keburu sekolah. Terus juga mama aku berhalangan jadi uncle. Paman, aku yang mewakili, ujar mantan istri Marcelino Lefran ini. Dewi Rezer dan Ethan Alamak memutuskan menikah setelah menjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 6 tahun. Dewi di Jakarta dan Ethan di Kanada. Pemeran sinetron Belenggu Dua Hati mengaku cukup jengkel baru berjauhan dengan sang pacar. LDR itu menyebalkan ya menurut aku. Lama juga sih 6 tahun ya, tapi gini LDR-nya mungkin lebih mudah di kita. Karena aku kan kerjanya paling syuting web series 2 bulan. Abis itu aku libur sebulan aku bisa kunjungi dia. Kalau aku kerja selama 4 atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak. Jadi dia yang datang kunjungin aku, tutur Dewi Rezer. Dewi Rezer dan Ethan Alamak juga sempat tidak bertemu sama sekali selama 1,5 tahun pada masa pandemi COVID-19 lalu. Perpisahan sementara itulah yang akhirnya membuat pasangan itu yakin untuk menikah. Tapi yang paling berat itu waktu COVID soalnya border ditutup. 1,5 tahun kami enggak ketemu, itu yang paling berat sih. Semenjak saat itu, kita memutuskan untuk jangan berpisah lagi, tutur Dewi Rezer. Saat ini Dewi Rezer dan Ethan memutuskan untuk tinggal di Jakarta atas permintaan Dewi. Keduanya juga sudah merencanakan resepsi pernikahan di Bali pada pertengahan tahun depan. Hadiri sama kerabat keluarga terdekat dari Ethan, orang tuanya, terus juga om aku sebagai perwakilan. Ya, jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi atau aku yang wakili. Nanti bakal stay di Jakarta atau ke Kanada? Sekarang aku udah stay di Jakarta. Ya. Jakarta. Kita Saya kerja di sini. Iya, Ethan udah kerja di sini, aku jadi stay di sini, bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak. Kak Dewi kabarnya sebelum menikah itu Kak Dewi sempat pacaran selama 6 tahun dan menjalani LDR juga ya. Mungkin tipsnya sendiri gimana sih Kak, 6 tahun terus LDR sampai akhirnya bisa berujung menikah mungkin? LDR itu menyebalkan ya menurut aku ya. Jadi ya lama juga sih 6 tahun ya, tapi kita tapi gini, LDR-nya mungkin lebih mudah di kita ya. Karena kalau aku kan kerjanya paling misalnya syuting web series 2 bulan gitu. Habis itu aku libur sebulan, aku bisa kunjungin dia. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan,
dia kan liburnya juga banyak, jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Iya. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu COVID, soalnya border ditutup satu tahun lebih. Iya, setahun. Setahun setengah kita nggak ketemu, jadi itu yang paling berat sih. Nah, semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Iya. Ya. Memutuskan Yang untuk membuat menikah di yakin Kanada mungkin kenapa Kak? Faktor apa ya? Kenapa kita mutusin nikah di Kanada? Ya, mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Iya. Jadi kalau mereka semua Susah. harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Ya, lumayan. Jadi biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita Iya. bikin resepsi lagi nanti Iya. untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat aku. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Iya, ya. Pilihannya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali. Kita ketemu di Bali, terus Ya, juga. itu tempat beruntung. Iya, it's a lucky place cenah dia, kata dia. Memilih untuk stay di Jakarta, apakah permintaan dari Reza atau memang karena kesadaran sendiri untuk kerja di Jakarta? Is it? Ya. I don't personal. Apakah itu is it me that dia bilang tinggal di Jakarta itu apa tadi? Memutuskan bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, apakah permintaan Dewi Rezer atau Is it my request or you wanna come here? Mungkin itu rencana kita berdua, tapi Iya. ya, saya harus dapat kerja di sini. Iya, memutuskan kerja di sini emang karena permintaan aku dan juga kan anak-anak aku masih kecil ya, jadi aku masih mau bikin kenang-kenangan, a lot of memories gitu dan ya aku nggak mau tinggal lah gitu kan, Ya, walaupun tapi ya pasti saya tinggal di Indonesia, Iya. tinggal di Jakarta, ya itu Iya, ada dia- rasa seperti it's mine. ya dia tinggal di Indonesia udah 10 tahun sebelum ketemu aku juga, jadi Iya. memang Indonesia selalu jadi rumahnya dia. Iya. Sudah bulan madu kan ya? Apa? Sudah bulan madu. Bulan madu, honeymoon belum ya? Belum. Kita Iya, masih iya. pikirin mau honeymoon kemana. Ya, still top secret. Iya, top secret, top secret. Dia mau kejutin aku katanya. Rencana resepsinya di Bali kapan? Mungkin tahun depan ya. Tahun depan mungkin sebelum kita pulang kampung lagi ke Kanada. Summer mungkin ya. Ya, kayaknya. Juni mungkin atau mungkin sebelum 2 bulan, I don't know. Pas dia libur aja sih, pas dia libur. Pas aku juga libur, tapi nanti kita belum Ya, pokoknya tahun depan. kita belum plan tanggalnya gitu. Ya. Respon anak-anak sendiri mungkin seperti apa Kak? Respon apa? Dari anak-anak dengan kabar bahagia dari ibunya. Oh ya, mereka sih seneng ya. They're happy for us. Terus ya kita juga soalnya udah kayak keluarga, udah sering liburan bareng, Iya. udah jalan-jalan sering. Jadi ya mereka sih turut berbahagia dengan pernikahan ini. Berarti itu alasan yang membuat kakak yakin sama Iya dan karena dekat dengan anak-anak. iya udah deket sama anak-anak. Jadi ya semuanya happy lah. Ya. butuh waktu berapa lama untuk Ethan bisa akrab sama anak-anak? Butuh waktu berapa lama? Kayak Akrab, like close to the kids. it's tough. Dia nggak ini sih kan aku dari pertama pacaran udah terbuka ya. Jadi karena aku pikir kayaknya serius ya, aku udah mulai tuh kenalin sama anak-anak, sama Iya. Marcel Iya. ya kan. Nah jadi mereka terbiasa dulu dengan kehadiran kita. Terus Sebenarnya lama, tapi we often meet. iya jadi setiap Ethan datang ke sini pasti ketemu anak-anak aku. Tiap Ethan liburan pasti ketemu, pasti kita makan bareng, terus atau enggak juga kita liburan bareng sama anak-anak. Iya. Ya jadi memang mungkin kenalan sama anak-anaknya bisa 5 tahunan kali ya. Ya, itu Tahun pertama kayaknya aku belum kenalin ya, or aku udah kenalin ya. no, Iya. pertama kali. Ya, I think 5 tahunan deh deket sama Ya, ya, itu kita jadi satu keluarga, jadi Iya. prosesnya it's a long time.
Kak Dewi, maaf masih ada target ngomongan untuk ke depan? Ngomongan, You answered the same thing as me. aduh anak aku udah 2, anak dia udah 1. Iya. Perlu kan nambah lagi. Body aku udah sini nih. Enggak. Kita masih mikirin kita mau Iya. punya anak lagi Iya, apa iya, enggak. Tapi ya sekarang sih aku belum kepikiran ya. Sering diskusi. Sering diskusi kita mau punya anak lagi apa enggak. Kalau sekarang sih belum. Aku masih senang kerja dan liburan sama dia. Iya. Pergi kemana-mana berdua gitu. Mungkin sekarang sudah menjadi sepasang suami istri, perubahan-perubahannya seperti apa sih Kak di rumah? Perubahan apa? Setelah menjadi seorang suami istri gitu, pasti ada perubahan-perubahan kan? Mungkin perubahannya seperti apa Kak? Ada perubahan apa? Enggak. Dari habit mungkin biasanya yang setiap pagi Oh. harus dimasakin atau Oh seperti apa? iya. Paling ini sih ya. Kalau kemana-mana kita bilang gitu ya, harus bilang ya kan, karena we respect each other. Terus juga kalau masakin iya. Kadang dia minta aku masakin apa, bikinin apa. Tapi ada mbak juga di rumah yang pintar masak. Jadi dia juga suka masakan Indonesia. Terus apa lagi ya? Paling aku suka minta dia masakin aku karena dia dia pintar bikin roast beef. Terus apa lagi? Kamu bisa masak apa? Steak, burger, Western food. dia jago. Jadi aku kadang-kadang minta bikinin dia sandwich gitu. Jadinya kan Iya. enak. Jadi kayak gitu sih, lebih ke situ. Iya. Sosok suami mungkin di mata Kak Dewi, suami seperti apa sih? Romantis kah? Atau seperti apa nih? Intan itu romantis, terus sabar, terus baik, terus lucu, terus ngeselin, terus terus ya gitu sih, udah gitu aja. Tapi love language-nya apa ya? Love language-nya aku hadiah dong. Nomor 1 itu. Ya ini love of words of affirmation. Yeah. Semuanya sih, cuman kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Ya paling itu ya, gift, words of affirmation, terus I think you're very affectionate. iya, affection, terus ini sih act of service. Satu lagi apa sih? Quality time. Itu kayaknya semuanya nomor I 1 think deh those aku. are more important almost. Iya. You make, it's a joke, but Iya, quality time nomor 1. Buat hadiah pernikahannya apa? Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan apa ya? where's mine? Enggak. Kita biasanya kalau kado itu biasanya kalau ulang tahun sih gitu. Kalau hadiah pernikahan benar juga ya. Aku minta nanti Mbak ya. Penting juga. Ya, hadiahnya kita bisa hidup bersama. Oh iya. Oh, yeah. So sweet ya. Oke. Thank you semuanya. Dewi Rezer baru saja membagikan kabar bahagia usai menikah dengan pacar bulenya, Ethan Alamak setelah pacaran 6 tahun. Artis 43 tahun itu menikah di Toronto, Kanada pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Pernikahan kedua Dewi Rezer dilaksanakan secara privat dengan hanya dihadiri kerabat terdekat Dewi dan Ethan Alamak. Sementara ibunda Dewi berhalangan datang karena harus mengurus anak-anaknya. Iya, kami baru nikahnya di Kanada, di Toronto tepatnya. Terus dihadiri sama kerabat, keluarga terdekat dari Ethan orang tuanya, terus om aku sebagai perwakilan, ujar Dewi Rezer saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendean, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kebetulan mamaku sama anak-anakku enggak bisa datang, karena anak-anak sudah keburu sekolah. Terus juga mama aku berhalangan jadi uncle. Paman, aku yang mewakili, ujar mantan istri Marcelino Lefran ini. Dewi Rezer dan Ethan Alamak memutuskan menikah setelah menjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 6 tahun. Dewi di Jakarta dan Ethan di Kanada. Pemeran sinetron Belenggu Dua Hati mengaku cukup jengkel baru berjauhan dengan sang pacar. LDR itu menyebalkan ya menurut aku. Lama juga sih 6 tahun ya, tapi gini LDR-nya mungkin lebih mudah di kita. Karena aku kan kerjanya paling syuting web series 2 bulan. Abis itu aku libur sebulan aku bisa kunjungi dia. Kalau aku kerja selama 4 atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak. Jadi dia yang datang ngunjungin aku, tutur Dewi Rezer. Dewi Rezer dan Ethan Alamak juga sempat tidak bertemu sama sekali selama 1,5 tahun pada masa pandemi COVID-19 lalu. Perpisahan sementara itulah yang akhirnya membuat pasangan itu yakin untuk menikah. Tapi yang paling berat itu waktu COVID soalnya border ditutup. 1,5 tahun kami enggak ketemu, itu yang paling berat sih. Semenjak saat itu, kita memutuskan untuk jangan berpisah lagi, tutur Dewi Rezer.
Saat ini Dewi Rezer dan Ethan memutuskan untuk tinggal di Jakarta atas permintaan Dewi. Keduanya juga sudah merencanakan resepsi pernikahan di Bali pada pertengahan tahun depan. Hadiri sama kerabat keluarga terdekat dari Ethan, orang tuanya, terus juga om aku sebagai perwakilan. Ya, jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi uncle aku yang wakili. Terus nanti bakal stay di Jakarta atau bakal Sekarang aku udah stay di Jakarta. Ya. Jakarta di Jakarta. Kita, Saya kerja di sini. iya, Ethan udah kerja di sini, aku jadi stay di sini, bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak. Kak Dewi kabarnya sebelum menikah itu Kak Dewi sempat pacaran selama 6 tahun dan menjalani LDR juga ya. Mungkin tipsnya sendiri gimana sih Kak, 6 tahun terus LDR sampai akhirnya bisa berujung menikah mungkin? LDR itu menyebalkan ya menurut aku ya. Jadi ya lama juga sih 6 tahun ya, tapi kita tapi gini, LDR-nya mungkin lebih mudah di kita ya. Karena kalau aku kan kerjanya paling misalnya syuting web series 2 bulan gitu. Habis itu aku libur sebulan, aku bisa kunjungin dia. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak, jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu COVID, soalnya border ditutup satu tahun lebih ya? Setahun setengah kita nggak ketemu, jadi itu yang paling berat sih. Nah, semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Memutuskan untuk menikah di Kanada mungkin kenapa Kak? Faktor apa ya? Kenapa kita mutusin nikah di Kanada? Ya mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Jadi kalau mereka semua harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Jadi biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita bikin resepsi lagi nanti untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Pilihannya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali, terus juga. Ya, itu tempat beruntung. Iya, it's a lucky place cenah kata dia. Memilih untuk stay di Jakarta, apakah permintaan dari Rezer atau memang karena kesadaran sendiri untuk kerja di Jakarta? Is it? I don't know. Apakah itu is it me that dia bilang tinggal di Jakarta itu apa tadi? Memutuskan bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, apakah permintaan Dewi Rezer atau is it my request or you wanna come here? Mungkin itu rencana kita berdua, tapi saya harus dapat kerja di sini. Iya, memutuskan kerja di sini emang karena permintaan aku dan juga kan anak-anak aku masih kecil ya. Jadi aku masih mau bikin kenang-kenangan, a lot of memories gitu. Dan aku nggak mau tinggal lah gitu kan. Walaupun tapi pasti saya tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta dia tinggal di Indonesia udah 10 tahun sebelum ketemu aku juga. Jadi memang Indonesia selalu jadi rumahnya dia. Sudah bulan madu kan ya? Apa? Sudah bulan madu. Bulan madu, honeymoon belum. Kita masih pikirin mau honeymoon kemana. Still top secret. Top secret. Dia mau kejutin aku katanya. Rencana resepsinya di Bali kapan? Mungkin tahun depan ya. Tahun depan mungkin sebelum kita pulang kampung lagi ke Kanada. Summer mungkin ya. Juni mungkin, atau mungkin sebelum 2 bulan, I don't know. Pas dia libur aja sih, pas dia libur. Pas aku juga libur, tapi nanti kita belum pokoknya tahun depan. Kita belum plan tanggalnya gitu. Respon anak-anak sendiri mungkin seperti apa Kak? Respon apa? Dari anak-anak dengan kabar bahagia dari ibunya. Oh ya, mereka sih seneng ya. They're happy for us. Terus ya kita juga soalnya udah kayak keluarga, udah sering liburan bareng, udah
jalan-jalan sering. Jadi ya mereka sih turut berbahagia dengan pernikahan ini. Berarti itu alasan yang membuat kakak yakin sama Iya dan dekat dengan anak-anak. iya udah dekat sama anak-anak. Jadi ya semuanya happy lah. Ya. Butuh waktu berapa lama untuk Ethan bisa akrab sama anak-anak? Butuh waktu berapa lama? Kayak Akrab, like close to the kids. that's tough. Dia nggak ini sih kan aku dari pertama pacaran udah terbuka ya. Jadi karena aku pikir kayaknya serius ya, aku udah mulai tuh kenalin sama anak-anak, sama Yeah. Marcel ya kan. Nah jadi mereka terbiasa dulu dengan kehadiran kita. Terus Sebenarnya lama tapi we often meet. iya jadi setiap Ethan datang ke sini pasti ketemu anak-anak aku. Tiap Ethan liburan pasti ketemu, pasti kita makan bareng, terus atau enggak juga kita liburan bareng sama anak-anak. Yeah. Ya jadi memang mungkin kenalan sama anak-anaknya bisa 5 tahunan kali ya. Ya. Itu Tahun pertama kayaknya aku belum kenalin ya, or aku udah kenalin ya. no. Pertama kali. Ya, I think 5 tahunan deh deket sama Ya. anak. Ya, itu kita jadi satu keluarga jadi Iya. prosesnya. It's the long time. But Kak Dewi, maaf masih ada target ngomongan untuk ke depan? Ngomongan, you answer the same thing as you. aduh anak aku udah 2, anak dia udah 1. Iya. Perlu kan nambah lagi. Body aku udah sini nih. enggak. Kita masih mikirin kita mau Iya. punya anak lagi Iya, apa iya, iya. enggak. Tapi ya sekarang sih aku belum kepikiran ya. Sering diskusi. Sering diskusi kita mau punya anak lagi apa enggak. Kalau sekarang sih belum. Aku masih senang kerja dan liburan sama dia. Iya. Pergi kemana-mana berdua gitu. Mungkin sekarang sudah menjadi sepasang suami istri, perubahan-perubahannya seperti apa sih Kak di rumah? Perubahan apa? Setelah menjadi seorang suami istri gitu, pasti ada perubahan-perubahan kan? Mungkin perubahannya seperti apa Kak? Ada perubahan apa? Enggak. Dari habit mungkin biasa yang setiap pagi harus dimasakin atau Oh seperti apa, iya. Paling ini sih ya. Kalau kemana-mana kita bilang gitu ya, harus bilang ya kan, karena we respect each other. Terus juga kalau masakin iya. Kadang dia minta aku masakin apa, bikinin apa. Tapi ada mbak juga di rumah yang pintar masak. Jadi dia juga suka masakan Indonesia. Terus apa lagi ya? Paling aku suka minta dia masakin aku karena dia dia pintar bikin roast beef. Terus apa lagi? Kamu bisa masak apa? Steak, burger, Western food. dia jago. Jadi aku kadang-kadang minta bikinin dia sandwich gitu. Jadinya kan Yeah. enak. Jadi kayak gitu sih, lebih ke situ. Yeah. Sosok suami mungkin di mata Kak Dewi, suami seperti apa sih? Romantis kah? Atau seperti apa menurut Kak? Ethan itu romantis, terus sabar, terus baik, terus lucu, terus ngeselin, terus terus ya gitu sih, udah gitu aja. Tapi love language-nya apa ya? Love language-nya aku hadiah dong. Nomor 1 itu ya ini love of words of affirmation. Yeah. Semuanya sih, cuman kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Ya paling itu ya, gift, words of affirmations, terus I think you're very affectionate. iya affection, terus ini sih act of service. Satu lagi apa sih? I forgot. Quality time itu kayaknya semuanya nomor I 1 think deh those aku. are more important almost. Iya. You make, it's a joke, but yeah. Iya, quality time nomor 1. Kemudian hadiah pernikahannya apa? Hadiah pernikahan. Where's mine? Enggak. Kita biasanya kalau kado itu biasanya kalau ulang tahun sih gitu. Kalau hadiah pernikahan benar juga ya. Aku minta nanti Mbak ya. Penting. Ya, hadiahnya kita bisa hidup bersama. Oh iya. Oh, yeah. So sweet ya. Oke. Semuanya. Dewi Rezer baru saja membagikan kabar bahagia usai menikah dengan pacar bulenya, Ethan Alamak setelah pacaran 6 tahun. Artis 43 tahun itu menikah di Toronto, Kanada pada tanggal 11 Juli tahun 2023.
Pernikahan kedua Dewi Rezer dilaksanakan secara privat dengan hanya dihadiri kerabat terdekat Dewi dan Ethan Alamak. Sementara ibunda Dewi berhalangan datang karena harus mengurus anak-anaknya. Iya, kami baru nikah, nikahnya di Kanada, di Toronto tepatnya. Terus dihadiri sama kerabat, keluarga terdekat dari Ethan orang tuanya, terus om aku sebagai perwakilan, ujar Dewi Rezer saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendean, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kebetulan mamaku sama anak-anakku enggak bisa datang, karena anak-anak sudah keburu sekolah. Terus juga mama aku berhalangan jadi uncle. Paman, aku yang mewakili, ujar mantan istri Marcelino Lefran ini. Dewi Rezer dan Ehan Alamak memutuskan menikah setelah menjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 6 tahun. Dewi di Jakarta dan Ethan di Kanada. Pemeran sinetron Belenggu Dua Hati mengaku cukup jengkel barus berjauhan dengan sang pacar. LDR itu menyebalkan ya menurut aku. Lama juga sih 6 tahun ya, tapi gini LDR-nya mungkin lebih mudah di kita. Karena aku kan kerjanya paling syuting web series 2 bulan. Abis itu aku libur sebulan aku bisa kunjungi dia. Kalau aku kerja selama 4 atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak, jadi dia yang datang ngunjungin aku, tutur Dewi Rezer. Dewi Rezer dan Ethan Amark juga sempat tidak bertemu sama sekali selama 1,5 tahun pada masa pandemi COVID-19 lalu. Perpisahan sementara itulah yang akhirnya membuat pasangan itu yakin untuk menikah. Tapi yang paling berat itu waktu COVID soalnya border ditutup. 1,5 tahun kami enggak ketemu, itu yang paling berat sih. Semenjak saat itu, kita memutuskan untuk jangan berpisah lagi, tutur Dewi Rezer. Saat ini Dewi Rezer dan Ethan memutuskan untuk tinggal di Jakarta atas permintaan Dewi. Keduanya juga sudah merencanakan resepsi pernikahan di Bali pada pertengahan tahun depan. Hadiri sama kerabat keluarga terdekat dari Ethan, orang tuanya, terus juga om aku sebagai perwakilan. Ya, jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam. Untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi uncle aku yang wakili. Nanti bakal stay di Jakarta atau Sekarang aku udah stay di Jakarta. Ya. Kita, Saya kerja di sini. iya, Ethan udah kerja di sini. Aku jadi stay di sini, bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak. Kak Dewi kabarnya sebelum menikah itu Kak Dewi sempat pacaran selama 6 tahun dan menjalani LDR juga ya. Mungkin tipsnya sendiri gimana sih Kak, 6 tahun terus LDR sampai akhirnya bisa berujung menikah mungkin? LDR itu menyebalkan ya menurut aku ya. Jadi ya lama juga sih 6 tahun ya, tapi kita tapi gini, LDR-nya mungkin lebih mudah di kita ya. Karena kalau aku kan kerjanya paling misalnya syuting web series 2 bulan gitu. Habis itu aku libur sebulan, aku bisa kunjungin dia. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak, jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu COVID, soalnya border ditutup 1 tahun lebih. Setahun setengah kita nggak ketemu, jadi itu yang paling berat sih. Nah, semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Memutuskan untuk menikah di Kanada mungkin kenapa Kak? Faktor apa ya? Kenapa kita mutusin nikah di Kanada? Ya mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Jadi kalau mereka semua harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Jadi biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita bikin resepsi lagi nanti untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Pilihannya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali. Kita ketemu di Bali, terus juga. Ya, itu tempat beruntung. Iya, it's a lucky place cenah dia, kata dia. Memilih untuk stay di Jakarta, apakah permintaan dari Rezer atau memang karena kesadaran sendiri untuk kerja di Jakarta? Is it? I don't know. Apakah itu is it me that dia bilang tinggal di Jakarta itu apa tadi? Memutuskan bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, apakah permintaan Dewi Rezer atau is it my request or you wanna come here? Mungkin itu rencana kita berdua, tapi saya harus dapat kerja di sini. Iya, memutuskan
memutuskan kerja di sini emang karena permintaan aku, dan juga kan anak-anak aku masih kecil ya, jadi aku masih mau bikin kenang-kenangan, a lot of memories gitu, dan ya aku nggak mau tinggal lah gitu kan, walaupun Tapi ya pasti saya tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, ya itu ada rasa seperti it's mine. Iya, dia tinggal di Indonesia udah 10 tahun sebelum ketemu aku juga. Jadi memang Indonesia selalu jadi rumahnya dia. Iya. Sudah bulan madu kan ini? Apa? Sudah bulan madu. Bulan madu, honeymoon belum ya? Belum. Kita masih pikirin mau honeymoon kemana. Ya, still top secret. Iya, top secret. Dia mau kejutin aku katanya. Rencana resepsinya di Bali kapan? Mungkin tahun depan ya. Tahun depan mungkin sebelum kita pulang kampung lagi ke Kanada. Summer mungkin ya. Iya, kayaknya. Juni mungkin, atau mungkin sebelum 2 bulan, I don't know. Pas dia libur aja sih, pas dia libur. Pas aku juga libur, tapi nanti kita belum. Ya, pokoknya tahun depan. Kita belum plan tanggalnya gitu. Respon anak-anak sendiri mungkin seperti apa, Kak? Respon apa? Dari anak-anak dengan kabar bahagia dari ibunya. Oh ya, mereka sih seneng ya. They're happy for us. Terus ya kita juga soalnya udah kayak keluarga, udah sering liburan bareng, udah jalan-jalan sering. Jadi ya mereka sih turut berbahagia dengan pernikahan ini. Berarti itu alasannya membuat kakak yakin sama iya, dan dekat dengan anak-anak. Iya, udah dekat sama anak-anak. Jadi ya semuanya happy lah. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk Ethan bisa akrab sama anak-anak? Butuh waktu berapa lama? Akrab, like close to the kids. It's tough. Dia nggak ini sih, kan aku dari pertama pacaran udah terbuka ya. Jadi karena aku pikir kayaknya serius ya, aku udah mulai tuh kenalin sama anak-anak, sama Marcel ya kan. Nah jadi mereka terbiasa dulu dengan kehadiran kita. Terus sebenarnya lama tapi we often meet. Iya, jadi setiap Ethan datang ke sini pasti ketemu anak-anak aku. Tiap Ethan liburan pasti ketemu, pasti kita makan bareng, terus atau enggak juga kita liburan bareng sama anak-anak. Ya jadi memang mungkin kenalan sama anak-anaknya bisa 5 tahunan kali ya. Iya. Tahun pertama kayaknya aku belum kenalin ya, or aku udah kenalin ya. Pertama kali. Ya, I think 5 tahunan deh dekat sama aku. Iya, itu kita jadi satu keluarga, jadi prosesnya it's the long time. Kak Dewi, maaf masih ada target ngomongan untuk ke depan? Ngomongan? You answer the same thing as me. Aduh, anak aku udah 2, anak dia udah 1. Perlu kan nambah lagi? Body aku di sini nih. Enggak. Kita masih mikirin kita mau punya anak lagi apa enggak. Tapi ya sekarang sih aku belum kepikiran ya. Sering diskusi kita mau punya anak lagi apa enggak. Kalau sekarang sih belum. Aku masih senang kerja dan liburan sama dia. Pergi kemana-mana berdua gitu. Mungkin sekarang sudah menjadi sepasang suami istri, perubahan-perubahan ini seperti apa sih, Kak, di rumah? Perubahan apa? Setelah menjadi seorang suami istri gitu, pasti ada perubahan-perubahan kan? Mungkin perubahannya seperti apa, Kak? Ada perubahan apa? Dari habit mungkin biasanya yang setiap pagi harus dimasakin atau iya. Paling ini sih ya, kalau kemana-mana kita bilang gitu ya, harus bilang ya kan, karena we respect each other. Terus juga kalau masakin iya, kadang dia minta aku masakin apa, bikinin apa. Tapi ada mbak juga di rumah yang pintar masak, jadi dia juga suka masakan Indonesia. Terus apa lagi ya? Paling aku suka minta dia masakin aku karena dia dia pintar bikin roast beef. Terus apa lagi? Kamu bisa masak apa? Steak, burger, Western food dia jago. Jadi aku kadang-kadang minta bikinin dia sandwich gitu, jadinya kan enak. Jadi kayak gitu sih, lebih ke situ. Sosok suami mungkin di mata Kak Dewi, suami seperti apa sih? Romantis kah? Atau seperti apa nih? Ethan itu romantis, terus sabar, terus baik, terus lucu, terus
ngeselin, terus terus ya gitu sih, udah gitu aja. Tapi love language-nya apa ya? Love language-nya aku hadiah dong. Nomor 1 itu. Ya, ini love of words of affirmation. Yeah. Semuanya sih, cuman kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Ya paling itu ya, gift, words of affirmation, terus apa? I think you're very affectionate. Iya, affection, terus ini sih act of service. Satu lagi apa sih? Quality time. Quality time itu kayaknya semuanya nomor I 1 think deh those aku. are more important almost. Iya, iya, You iya. make, it's a joke, but yeah. Iya, quality time nomor 1. Kemarin hadiah pernikahannya apa? Hadiah pernikahan.